Hai guys, kali ini kita akan bahas tentang agar-agar, jelly, puding, dan gelatin. Serupa tapi tak sama, agar-agar, jelly, puding, dan gelatin. Mari kita bedah satu persatu perbedaan antara agar-agar, jelly, puding, dan gelatin. Agar-agar, jelly, puding, dan gelatin sekilas mempunyai tampilan yang hampir mirip. Bahkan fungsinya juga hampir sama, yaitu biasa digunakan sebagai bahan pembuat hidangan penutup seperti puding kaca, es jelly kopi, puding biskuit, dan sebagainya. Selain digunakan untuk makanan penutup, bahan-bahan ini juga mempunyai banyak manfaat kesehatan seperti menurunkan kolesterol, melancarkan buang air besar, mencegah luka pada anus, dan sebagainya karena mengandung serat yang tinggi. Meskipun sekilas nampak sama, namun agar-agar, jelly, puding, dan juga gelatin ternyata mempunyai beberapa perbedaan. Biar nggak salah memilih, berikut ini beberapa perbedaan antara bahan-bahan tersebut. Agar-agar dibuat dari rumput laut atau ganggang yang termasuk dalam kelompok Rhodophyceae berjenis Gelidium dan Gracilaria. Agar-agar ini mengandung senyawa hidrokoloid yang membuat teksturnya bisa mengeras. Di Jepang, agar-agar ini dikenal dengan nama kanten. Agar-agar ini dahulu dibuat dengan cara menjemur rumput laut di bawah sinar matahari dan sebelum digunakan harus direndam terlebih dahulu. Namun sekarang agar-agar sudah lebih praktis, yaitu dalam bentuk bubuk dalam kemasan. Sehingga kita hanya perlu merebus bubuk agar-agar hingga mendidih. Berbeda dengan agar-agar, jelly dibuat dari ubi konnyaku atau di Indonesia dikenal dengan iles-iles yang dicampur dengan karagenan, yaitu semacam rumput laut dari jenis Carrageenophyte. Jelly ini juga tersedia dalam bentuk bubuk yang siap pakai dengan berbagai rasa-rasa. Cara penggunaan bubuk jelly ini juga sama dengan agar-agar, yaitu harus dimasak dengan air panas hingga teksturnya menjadi seperti gel. Hasil tekstur jelly ini bila sudah dingin cenderung lebih kenyal dibanding dengan agar-agar yang empuk. Makanan yang satu ini bisa dikatakan merupakan perpaduan antara agar-agar dan jelly dengan tekstur yang lebih lembut. Puding biasanya dibuat dari agar-agar yang sudah dicampur dengan bahan lain seperti susu, telur, dan lainnya. Penambahan bahan ini menyebabkan tekstur puding menjadi lebih lembut dan biasanya warnanya juga tidak bening. Berbeda dengan ketiga bahan di atas yang dibuat dari bahan nabati, gelatin dibuat dari turunan protein yang berasal dari tulang rawan, kulit, ataupun jaringan penghubung pada hewan. Biasanya gelatin dibuat dari tulang sapi, kulit sapi, dan ikan. Gelatin ini berfungsi sebagai pengikat dan memperkokoh makanan sehingga hasilnya bisa lumer dan lembut di mulut. Kita bisa menjumpai gelatin ini dalam bentuk bubuk dan lembaran. Penggunaan gelatin ini nggak perlu dimasak, namun cukup dilarutkan dalam air hangat atau panas untuk gelatin bubuk dan direndam dengan air dingin bila menggunakan gelatin lembaran. Nah, sekarang udah tahu kan perbedaan antara ketiganya? Jangan sampai salah lagi ya.